Askia Aulia Ilmi dengan NIM 2121210044 akan membahas tentang hukum perkawinan di Indonesia sebelum tahun 1974. Hukum perkawinan di Indonesia sebelum tahun 1974 terbagi menjadi 3 masa. Yang pertama yaitu masa penjajahan Belanda, kedua masa penjajahan Jepang, dan yang ketiga yaitu masa setelah kemerdekaan. Yang pertama yaitu penjajahan Belanda. Pada masa penjajahan Belanda muncullah Compendium Vrije di kota Cirebon. Compendium Vrije di kota Cirebon ini bisa dikatakan sebagai kitab hukum yang berisi tentang aturan hukum perkawinan dan juga hukum waris menurut agama Islam. Kitab ini telah ditetapkan oleh VOC pada tanggal 25 Mei 1760. Sebelumnya pada tahun 1750 juga di Leendert, Semarang, Makassar dibuat kompendium tersendiri. Pada Dendels dan Inggris masa Thomas Raffles. Hukum yang berlaku bagi masyarakat Indonesia adalah hukum Islam. Masih pada zaman penjajahan Belanda, pada tahun 1823 Belanda meresmikan pengadilan agama di Palembang yang mempunyai wewenang antara lain yaitu perkawinan, perceraian, pembagian harta, pengurusan anak apabila orang tuanya bercerai, pusaka dan wasiat, serta terkait perwalian, serta perkara lain yang berhubungan dengan agama. Pada tahun 1882, Belanda juga mengeluarkan Stadblad nomor 152 tentang pembentukan pengadilan agama di Jawa dan Madura. Lalu, pada tahun 1931, Belanda membentuk Stadblad nomor 53 tentang 3 pokok ketentuan bagi peradilan agama. Di antaranya adalah pokok pertama yaitu pengadilan agama dipimpin oleh seorang penghulu sebagai hakim, didampingi oleh 2 orang penasehat dan juga seorang panitera atau griffier. Pokok yang kedua yaitu pengadilan agama hanya memeriksa perkara-perkara yang bersangkutan dengan nikah, talak, rujuk, hadanat, dan wakaf. Dan pokok ketiga yaitu diadakan Mahkamah Islam Tinggi atau MIT sebagai peradilan banding atas putusan-putusan pengadilan agama. Kemudian pada masa Belanda juga lahirlah teori Recep in Complexio dari Van den Burg yang menyatakan bahwa syariat Islam secara keseluruhan berlaku bagi pemeluk-pemeluknya, yang memiliki arti bahwa bagi masyarakat Indonesia yang beragama Islam, maka yang berlaku adalah hukum atau syariat Islam. Teori ini sesuai dengan Stadblad nomor 129 di Indonesia yang menyatakan bahwa apabila terjadi sengketa perdata antara orang-orang Indonesia yang beragama Islam oleh hakim Indonesia, haruslah diperlakukan hukum Islam dan kebiasaan mereka. Maka disitulah lahirlah Reception in Complexio yang memiliki arti syariat Islam berlaku bagi pemeluk-pemeluknya. Teori Receptio Complexio ditentang oleh Van Vollenhoven dan Snoek Hargronje dengan teori resepsi yang menyatakan bahwa hukum Islam dapat diberlakukan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum adat. Jadi, Regering-Reglement Stadblad 1855 nomor 2 diubah menjadi Indestatsregeling tahun 1925, Stadblad 1925 nomor 416, yang seterusnya dengan Stadblad 1929 nomor 221. Hukum Islam dianggap berlaku sebagai hukum apabila telah memenuhi syarat. Syarat pertama yaitu norma hukum Islam harus diterima terlebih dahulu oleh hukum kebiasaan atau hukum adat masyarakat setempat. Syarat kedua yaitu, kalaupun sudah diterima oleh hukum adat, norma dan kaidah hukum Islam itu juga tidak boleh bertentangan ataupun tidak boleh telah ditentukan lain oleh ketentuan perundang-undangan Hindia Belanda. Lalu terbit Stadblad 1937 nomor 116. Kemudian dari syarat tersebut membatasi wewenang dan tugas peradilan agama yang semula berhak menetapkan tentang hak waris, hadana dan sebagainya, kemudian hanya berwenang mengadili perkara sepanjang yang berkenaan dengan perkara nikah, talak dan rujuk saja. Jadi wewenang peradilan agama pada tahun 1937 mengalami penyempitan. Kemudian pada bulan Juni tahun 1937 terjadilah rancangan ordonansi perkawinan tercatat atau Onwerp Ordonnantie of the Ingeschreven Huwelijken.
yang isinya mempunyai konsekuensi bagi warga pribumi yang hadir di Indonesia. Yang pertama yaitu seorang laki-laki tidak diperkenankan menikah dengan lebih dari satu orang istri. Konsekuensi kedua yaitu sebuah hubungan perkawinan tidak dapat putus kecuali dengan 3 sebab. Sebab pertama yaitu meninggalnya salah satu pasangan. Sebab kedua kemudian perginya salah satu pasangan selama 2 tahun lebih dan tidak diketahui kabar tentangnya, sementara pasangan lainnya diperbolehkan mengadakan perkawinan lagi dengan orang lain atas izin pengadilan. Sebab yang ketiga yaitu adanya putusan perceraian dari pengadilan. Dan konsekuensi ketiga adalah setiap perkawinan harus dicatatkan dalam pencatatan sipil. Setelah berbagai undang-undang di masa Belanda itu, ada beberapa undang-undang yang mengatur terkait hukum keluarga. Berbeda hal dengan masa kemerdekaan. Pada masa kemerdekaan ini, muncullah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946, yakni tentang pencatatan nikah, talak, dan rujuk. Kemudian ditetapkannya pada tahun 1946 pada tanggal 21 November oleh Presiden Republik Indonesia yaitu Insinyur Soekarno. Tersebut mempunyai 7 pasal. Antara lain, pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat 6 diantaranya adalah nikah yang dilakukan umat Islam diawasi oleh pegawai pencatat nikah yang diangkat oleh Menteri Agama, dan talak dan rujuk diberitahukan kepada PPN yang berhak mengadakan pengawasan nikah, talak dan rujuk pegawai yang ditunjuk Menteri Agama. Pasal 2 terdiri dari ayat 1 sampai dengan 3, diantaranya adalah PPN membuat catatan nikah, talak dan rujuk dan memberikan petikan catatan kepada yang berkepentingan. Pasal 3 terdiri dari 5 ayat, diantaranya adalah sanksi orang yang melakukan nikah, talak dan rujuk yang tidak di bawah pengawasan PP, sanksi orang yang melakukan nikah, talak dan rujuk padahal bukan petugas. Selanjutnya yaitu pasal 4 berisi hal-hal yang boleh dihukum. Pada pasal 3 dipandang sebagai pelanggaran. Pasal 5 berisi peraturan yang perlu untuk menjalankan undang-undang ditetapkan oleh Menteri Agama. Pasal 6 terdiri dari 2 ayat, berisi nama undang-undang dan berlaku untuk daerah luar Jawa dan Madura. Dan pasal 7 isinya undang-undang yang berlaku untuk Jawa dan Madura. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.